monumen ini dan mengapa di Karawang? Yang melatar belakangi monumen ini dibangun, bahwa ini bukti sejarah bahwa di Rengas Dengklok ini adanya perjuangan membela tanah air sehingga menghasilkan kemerdekaan. Adapun tugu ini dibangun di Rengas Dengklok karena ya memang terjadinya peristiwa tersebut waktu tahun 1945 Indonesia merdeka tanggal 16 Agustus tahun 1045, yaitu di Rengas Dengklok, maka dibangunlah di tempat ini, Di Karawang ini. di Karawang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya Sarah, kalau udah bisa dari mahasiswa Unska. Izin mewawancari bapaknya dengan bapak siapa? Bapak Agak Asmara. Jadi kita mau nanya di monumen Kebulatan Merdeka ini ada nggak sih tradisi khusus yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya terkait monumen ini? Iya. Ada sih Neng. Itu diantaranya renungan suci setiap tanggal 16 Agustus malam gitu ya. Nah kalau siangnya tanggal 16 Agustus biasanya suka diadakan acara napak tilas. Napak tilas itu mengingatkan kembali yaitu sejarah pada terjadinya 16 Agustus merdeka di Rengas Dengklok. Nah terus yang ketiga yaitu suka diadakan kalau di kampungnya namanya babari atau hajat. Itu suka diadakan, cuman itu mah setiap tanggal 17 Apit, setiap bulan Hijriah namanya, bulan Apit. Itu setiap tanggal bulan Apit tanggal 17 suka diadakan, yaitu namanya babari atau hajat bumi gitu nih. Semua tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, ini sepuh yang punya nama di kampung gitu ya. Terus suka menyediakan makanan-makanan tradisi macam ubi-ubian gitu ya. Pokoknya macam-macam lah gitu. Dengan area tempat terbuka gitu di lapangan, dan semuanya masyarakat itu berbondong-bondong ke satu tempat. Dilaksanakan itu biasanya sekitar jam 2 jam 3 sampai selesai sekitar habis maghrib dilaksanakan. Berarti kalau renungan suci itu dilaksanakannya di sini itu malam ya Pak? Malamnya pokoknya mas sekitar jam 8 jam 9 ya. Sekitar sini Pak? Sekitar biasanya sini. Duduk Iya. atau apa? Ya duduk-duduk sambil ada agamanya, juga ada sejarahnya. Dihadiri yaitu oleh instansi pemerintah dari Danramil, dari Kapolsek dan lain-lainnya, termasuk camat. Berarti kalau untuk napak tilas, renungan suci sama babarit ini tuh dilaksananya tuh rutin setiap tahun, mulai dari kapan ya Pak kalau Bapak? Itu setiap tahun. Kalau renungan suci itu sama napak tilas itu saya ingat Bapak itu dari zaman Soekarno zaman Soeharto masih ada itu pernah dilaksanakan. Bahkan itu sampai mahasiswa dari mana-mana pada datang. Jadi itu ya kurang lebih pokoknya sekitar tahun 95-97 lah. Napak tilas itu dilaksanakan. Renungan suci juga sama. Kalau babari itu sekitar baru 10 tahunan dilaksanakan di sini. Berarti napak tilas sama renungan suci itu tuh rutin ya Pak? Nggak Rutin. pernah enggak ya? Pokoknya setiap tanggal 16 Agustus itu pasti
ada namanya napak tilas. Dan Kalau untuk tahun ini itu yang datang ke Napaktilas sama Seru Renungan Suci itu masih banyak nggak orangnya Pak atau gimana? banyak, apalagi sekarang acara 16 Agustus itu didukung oleh Pemda Karawang. Sekarang suka mengadakan, dari sana juga mengadakan, termasuk mengundang semua relit, komunitas ontel, bahkan termasuk komunitas Vespa itu bergabung nih gitu. Sama Sekda kemarin ini dilaksanakan di sini acara 16 Agustus. Berarti untuk monumen kebudayaan tekad ini masih ada lah ya Pak, apa sih kayak upacara-upacaranya? Iya, ada nih, nggak padam gitu ya, masih eksis, masih tetap melaksanakan terus. Terus dilaksanakan. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, di monumen kebulatan tekad ini masih kental dengan upacara tradisional atau kegiatan kebudayaan yang masih dilakukan hingga tahun sekarang. Ini seperti napak tilas, renungan suci, dan babarit. Kebudayaan ini terus berlanjut sampai sekarang dan masyarakatnya juga sangat